Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara dari kelompok 1 mata kuliah metode numerik Pendidikan Matematika 1 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interpolasi linear. Nah, ada baiknya sebelum kita memasuki apa itu interpolasi linear, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari interpolasi. Nah, di sini dikatakan bahwasannya interpolasi adalah teknik mencari nilai suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut diketahui. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya interpolasi itu adalah cara menentukan nilai yang berada di antara nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Nah, interpolasi itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama interpolasi linear, kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Lagrange, dan yang keempat interpolasi Newton. Nah, kita akan memasuki pembahasan interpolasi linear. Interpolasi linear adalah metode atau cara yang digunakan untuk menentukan nilai yang berada di antara nilai yang diketahui berdasarkan persamaan linear. Nah, untuk lebih memahaminya kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi interpolasi linear itu metode untuk mencari nilai dari dua nilai yang sudah diketahui. Contohnya seperti ini, saya punya dua titik yang sudah diketahui, yaitu titik A dan titik B. Kemudian ada titik C. Namun titik C ini tidak diketahui koordinatnya ini koma berapa koma berapa. Nah, itulah dapat kita gunakan metode dari interpolasi linear ini. Nah, di sini misalkan X1, Y1 ini merupakan koordinat dari titik A, kemudian X2, Y2 ini merupakan koordinat dari titik B, kemudian X, Y ini merupakan koordinat dari titik C. Nah, nanti pada soal dapat ditanyakan berapa sih koordinat dari si X, Y ini. Jika diketahui si X, maka kita mencari nilai si Y. Kemudian jika diketahui si Y, maka kita mencari nilai X. Adapun rumus-rumus dari interpolasi linear ini didapatkan dari penurunan rumus persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu yang X dikurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, jika yang diketahui adalah si Y, maka kita akan mencari nilai si X dengan cara mengalihkan si penyebutnya ini ke bagian kanan, sehingga Y dikurang Y1 dikali X2 kurang X1 per Y2 dikurangi dengan Y1. Kemudian karena yang ditanyakan adalah si X, maka X1 pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif, yaitu X1 ditambah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 dikali dengan X2 dikurang X1. Sama halnya seperti mencari rumus dari si X, maka si Y juga menggunakan rumus persamaan garis lurus. Dari persamaan ini, X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang dengan Y1. Karena yang diketahui adalah X, maka yang ditanyakan adalah Y. Maka dari itu, penyebut dari yang sebelah kanan dikalikan dengan sebelah kiri sini menjadi X dikurang X1 dikali Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1. Kemudian karena yang ditanyakan adalah Y, maka Y1-nya pindah ke ruas kiri
menjadi Y sama dengan Y1 ditambah X kurang X1 per X2 kurang X1 dikali dengan Y2 dikurang Y1. Oke, kita akan masuki contoh yang pertama. Di sini kita mempunyai dua titik yang diketahui koordinatnya 20,30 dan 140,80. Nah, di sini kita juga diketahui nilai 110 dan kita ditanyakan berapa nilai si Y. Nah, kemudian di sini maka kita dapat mengatakan bahwa si X1 adalah 20 dan Y1 adalah 30. X2 adalah 140, kemudian Y2 adalah 80. Kemudian sebagai X adalah 110. Maka dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, kita substitusikan nilai X1, Y1, kemudian X2, Y2, dan X tadi ke dalam rumus yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga didapatkanlah hasilnya bahwa si Y sama dengan 67,5. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita punya X dan Y di dalam kolom-kolom ini. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan nilai Y pada X sama dengan 5,5. Nah, kita lihat di sini, perhatikan X 5,5 berada di antara X5 dan 6. Maka kita jadikan si 5 ini sebagai X1, kemudian 25 ini sebagai Y1. Kemudian 6 dijadikan sebagai X2, kemudian 36 dijadikan sebagai Y2, dan nilai X sama dengan 5,5. Maka sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus si Y, sehingga didapatkanlah bahwa nilai Y adalah 30,5.